Silakan saudara duduk, Tuhan memberkati, shalom. Selamat hari Minggu, 182 hari telah kita lewati di tahun 2024 yang 366 hari. Besok tanggal 1 Juli itu tengah-tengah pas ya. 183, 183, 183 lewat, 183 ke depan. Pas 00 nanti besok tanggal 1 Juli 00 itu 183 lewat, 183 ke depan. Karena tahun ini ada 366, thank you. 366 dan bulan Februari ada 29 hari. Jadi yang lahir di bulan Februari bersyukur, hanya 4 tahun sekali merayakan ulang tahunnya, hemat anggaran selama 3 tahun saudara-saudara ya. Nah kita akan belajar hari ini, Bapak Ibu ada beberapa orang salah mengerti tentang Mazmur 90. Kalau kita lihat Mazmur 90 maka di sana ada kalimat yang bunyinya begini, umur kami 70 kalau kuat 80. Lalu ketika ada om, ada tante, ada oma, ada opa yang berumur 72 tahun, mereka akan bersaksi di tengah-tengah ibadah seperti begini. Puji Tuhan saudara-saudara, saya sudah dapat bonus 2 tahun. Lalu saya pernah menghadiri ibadah seperti itu. Lalu saya tanya, bonus apa? Alkitab kan bilang 70, kalau kuat 80. Saya bilang oke, kita perlu mengerti dan mencerna baik-baik Mazmur 90 yang ditulis oleh Musa, karena penulisnya sendiri berumur 120 tahun, matanya belum kabur, kekuatannya belum surut, dan satu-satunya orang yang pergi ke kuburan berjalan kaki sendiri, naik gunung lagi, itu Musa. Yang lain diantar pakai ambulans. Cuma Musa yang jalan hidup, mau kemana? Mau dikubur Tuhan, tidak kanker, tidak tumor, tidak asam urat, jalan sehat, hiking saudara-saudara ya, naik gunung saudara-saudara. Kenapa? Dia naik ke puncak Pisgah, dia naik itu, kalau kita sekarang mau pergi ke puncak Pisgah enak pakai bis, sudah zaman itu Musa nggak pakai bis, dan itu kita berhenti di tempat perhentian bis, ya kurang lebih 700 meter dari perhentian bis, tinggal jalan saja di bawah pohon rindang, habis jalan berhenti sedikit karena ada tugu memorial daripada Musa, naik lagi ke atas sampai puncak Pisgah, lalu begitu sudah berdiri di puncak Pisgah, sudah melihat pas di tentangan, pas berhadapan, pas di depan Jericho ya. Jadi saudara kalau ada di sana di depan Jericho, di depan puncak Pisgah itu Jericho, seperti kata firman Tuhan, sebelah kiri itu ada ujung laut mati masih kelihatan sedikit saudara saya. Kalau cuacanya bening, cuacanya bersih, tidak ada awan, saudara bisa lihat jelas sekali pohon-pohon korma yang ada di Jericho, itu di puncak Pisgah, dan itu Musa 120 tahun naik gunung. Haleluya. Saudara-saudara, Musa yang dibawa darah domba yang 1 tahun expire bisa ngalami seperti begitu. Apalagi kita dibawa darah perjanjian yang sekali untuk selama-lamanya. Saya percaya kita jauh lebih hebat daripada apa yang dialami oleh Musa. Yang percaya katakan amin. Nah nanti kita lihat bagaimana supaya kita bisa berkemenangan seperti yang khotbah minggu lalu tentang Kaleb. Nah orang salah mengerti tentang Mazmur 90 ini, karena Mazmur 90 ini sebetulnya ditulis oleh Musa untuk orang-orang yang di bawah penghukuman, yang berontak terhadap Tuhan, yang Tuhan bilang masuk dan duduki dong masih melawan, yang Tuhan tuntun mereka tiap hari dengan berkat Tuhan mereka menghina Tuhan, makanan apa ini makanan terlaku, mereka bersungut-sungut di padang gurun, jadi umur mereka 70 sampai 80 itu karena banyak bersungut saudara-saudara ya. Sementara Musa yang menulis hal itu umurnya panjang dan sehat. Mari kita lihat dalam Mazmur 90 itu, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru kami melayang lenyap. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-11 ya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Saudara-saudara, orang Israel ini di Mazmur 90 ini ada di bawah penghukuman karena mereka bersungut, mereka ngomel, mereka komplain, berlalunya buru-buru, kami di bawah murkamu. Sementara Mazmur 91 itu di bawah kasih karunia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan ku pertahananku, Allahku yang ku percayai. Lalu ayat yang ke-16, akan ku kenyangkan dia dengan panjang umur dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ketika kami menyanyikan lagu ini F ya. Hidup ini adalah
kesempatan. Nah, biasanya orang paling senang nyanyi lagu ini. Dan saudara, ini pengalaman seseorang yang nanti celaka baru dia tulis lagu ini. Dia bilang, aduh kenapa dulu saya terasa sehat-sehat dulu melayani Tuhan. Makanya di ending daripada lagu ini dibilang apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Tidak semua orang mengakhiri hidup dengan cara seperti begini. Dan waktu kita nyanyi lagu ini di Jayapura, Musa di sorga bilang, kamu saja yang nyanyi. Saya tidak pernah alami itu, saudara. Kenapa? Sampai masa tuanya dia tetap kuat. Dan saudara, pengalaman seseorang tidak bisa digeneralisir untuk menjadi pengalaman saya. Untuk mengalami pengalaman kita. Ya kan? Karena tidak semua orang mengakhiri hidup dengan cara yang tidak berdaya. Saya ketemu ada opa yang bilang begini, anak cucu kumpul, opa mau berdoa. Kenapa? Opa semua pulang sehat, masih bisa pergi ke kebun, dia doakan anak-anak, dia pergi mandi, pakai baju bagus, tidur, pulang. Dia tidak mengalami lagu ini, bila saatnya nanti hidupku tak berdaya lagi. Kenapa? Tidak semua kita akan mengalami seperti begini, makanya lebih bagus kita ganti begini. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Jauh lebih bagus. Kita tidak mengimani bahwa saya nanti akan bikin susah keluarga karena kutunjukkan kepadanya keselamatan yang daripadaku, akan kukenyangkan dia dengan panjang umur dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kenapa? Ada banyak keluarga yang bilang begini, cabu infus jo dokter, dia setengah mati. Suntik mati jo euthanasia, saudara-saudara ya. Saya berdoa, saudara tidak akan mengalami yang baru saya bilang terakhir ini. Karena Mazmur 91 akan kutunjukkan keselamatannya. Panjang umur, masih doakan cucu, masih doakan orang, keluarga berebut, oma, opa, tinggal dengan kita saja. Kenapa? Opa berdoa luar biasa, opa punya khotbah luar biasa, opa punya hidup, menceritakan tentang kemenangan dan kebenaran yang luar biasa. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Bilang kiri kanan, itu sah. Bagaimana sama bilang itu sapa, sapu lutut mulai longgar-longgar ini. Itu cuma kelihatan. Kita tidak bicara lutut longgar, kita bicara apa yang akan kita alami. Tuhan tidak berbicara apa yang dia lihat, dia berbicara apa yang ingin dia lihat. Gelap gulita menutupi bumi, dia tidak bilang bagaimana saya bisa kerjanya gelap gulita, tapi dia berkata jadilah terang. Mari kita berkata jadilah menang, jadilah berkat. Kenapa? Di mulut kita ada kuasa, ketika kita mengucapkannya, Tuhan akan menggenapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa saudara akan pakai mulut saudara untuk melepaskan berkat, untuk melepaskan janji Tuhan. Dan apa yang kau lepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apalagi yang kau ucapkan itu firman Tuhan. Yesaya 55 menjaminnya. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali. Mengerjakan apa yang ada yang kusuruhkan kepadanya. Rumput menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan menjadi segar. Begitu juga perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan kesembuhan. Dia akan mengerjakan kemenangan. Dia akan mengerjakan iman. Dia akan mengerjakan mujizat. Ucapkan berkat. Bapak Ibu, jangan tunggu anak kita dewasa, masih dari dalam perut, ucapkan firman Tuhan. Dia mungkin gak mengerti. Nak, Tuhan mengasihimu. Nak, waktu saudara perjamuan, Mama ini apa? Ini darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Karena dulu kita orang berdosa dan kita harus mati. Diucapkan terus, dikasih tahu terus. Saudara-saudara, diucapkan. Saya lihat anak-anak yang diucapkan firman Tuhan sejak kecil. Itu jauh lebih luar biasa. Diberkati Tuhan, semua destiny Tuhan, semua agenda Tuhan. Ini diucapkan. Ya, ini anak nakal, ini anak terlaku ini. Kamu anak siapa? Opa penginjil, papa menjilis, berkok kayak begini. Itu tidak ada ayatnya. Ucapkan berkat, saudara. Mulai dari kecil sudah ucapkan berkat. Saya ingat cerita ada anak yang dari dalam perut sudah diucapkan berkat. Begitu tahu hamil, mereka ajak dia setiap kali makan. Anak ini tidak ada siang malam gelap dulu, tapi diajak dek, yuk kita doa yuk. Kenapa? Mau makan malam, mau tidur, mau bangun pagi. Diajak saudara-saudara. 6 bulan, 7 bulan, kebiasaan itu dilakukan terus karena mereka percaya. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Engkau melihat selagi aku bakal anak dan ada agenda Tuhan sebelum dia lahir, sebelum dia menempuh hidup ini, Tuhan sudah siapkan agenda. Saudara-saudara, mereka mengucapkan sampai anak ini lahir. Kebiasaan itu dilanjutkan terus. Tiap kali mau susu, tiap kali mau netek. Doa dulu ya Tuhan berkati ASI. Tuhan berkati Dede yang minum. Dalam nama Yesus amin. Dilakukan. Kadang-kadang nyanyi dulu saudara. Kenapa? Karena mamanya ini seorang singers di gereja. Jadi suka nyanyi. Satu waktu saudara-saudara. Anak ini ditinggalkan umur 3-4 bulan. Karena orang tua akan pelayanan seharian. Diberitakan kepada susternya. Dikasih petunjuk pada susternya. Dia nanti susu jam sekian. Dia ganti
kelompok yang sekian, iya siap nyonya, siap Tuhan. Ketika mereka pergi pelayanan, masalah terjadi. Kenapa? Karena giliran anak ini mau disusuin, dia tidak mau. Giliran anak ini mau dikasih makan, dia tidak mau. Lalu ini anak kenapa dipegang jidatnya gak panas, diketuk perutnya gak bengkak. Ingatlah si pembantu ini, tiap hari nyonya nyanyi dulu sebelum diberikan susu atau sebelum nete. Karena lagunya gampang, tiap hari dinyanyikan, hafal si pembantu. Lalu dibilang, dek kita nyanyi dulu ya. Lalu mulai dia nyanyi, anak ini diam. Apa lagunya? Yes, Jesus love dede. Yes, Jesus love me. Oh, iya. Anak ini diam. Tapi persoalan muncul, saudara. Waktu suster ini menyanyikan lagu ini, Roh Kudus menjamah hatinya. Tiba-tiba air matanya keluar. Dia bilang, Tuhan, apakah saya ini juga layak mendapatkan kasih Tuhan seperti anak ini yang menerimanya dinyanyikan oleh mamanya. Matanya penuh dengan air mata. Ketika orang tuanya pulang, dia berlutut di kaki orang tua dan bilang, tolong doakan saya. Kenapa? Saya mau percaya Tuhan Yesus. Lu ada apa? Saudara, anak 3-4 bulan membawa jiwa buat Tuhan. Karena setiap hari diperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada anak, ada orang tua yang bilang begini, babiko. Terus dia anak bilang, papa, manusia kan tidak beranak babi, manusia beranak manusia. Kalau saya babi berarti saya bapak apakah? Jangan pernah perkatakannya, Israel ingat ada kuasa dalam perkataan. Tuhan Yesus memberikan deskripsi yang jelas tentang anjing dan babi di dalam Alkitab. Ada. Ya, kalau kita anjing identik dengan RW, kalau Tuhan anjing itu identik dengan kembali kepada muntahnya. Gitu. Kalau kita babi identik dengan saksang dan babi kecap, kalau Tuhan babi itu identik dengan kembali ke kubangan. Gitu. Jadi anjing itu selalu kembali kepada muntahnya. Kalau sudah lihat anjing muntah, begitu pergi ambil serokan mau datang bersih, su hilang. Dia su makan ulang, saudara-saudara ya. Kalau saudara bawa babi pergi di Rudi Hadi Suwarno Salon, saudara kasih dia pita, habis kerimbat dia, kasih sampo dia. Begitu dia keluar dari salon lihat kubangan langsung glek 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 glek. Karena babi selalu balik ke kubangannya. Jadi waktu saudara berkata babi atau anjing, saudara sementara mengikat spirit daripada anjing dan babi itu kepada anak-anak kita. Saudara tahu di alam roh ini penuh dengan semua yang ada di bumi. Bahkan yang di bumi tidak ada, di alam roh itu ada. Saudara keliling dunia, pergi ke semua negara, saudara kunjungi kebun binatang yang ada di setiap negara, saudara tidak akan ketemu dengan binatang yang namanya naga. Tapi di alam roh itu ada, saudara ya. Saudara ada. Jadi saudara waktu engkau berkata anjing, saudara sementara mengikat anak-anak kita dengan spirit of anjing itu ya. Saudara waktu engkau berkata babi, engkau sementara mengikat anak-anak kita dengan spirit babi itu. Hati-hati dengan undangan tadi. Karena setiap ucapan adalah undangan. Jadi waktu engkau berkata Yesus, yang datang roh Yesus. Karena waktu engkau berkata Yesus, pertolongan yang datang. Alkitab berkata yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kenapa? Waktu engkau panggil Yesus, yang datang roh yang memberikan pertolongan. Roh yang memerdekakan. Waktu kami celaka di Papua Nugini, 140 km per jam, Land Cruiser VX Turbo. Turbo itu bukan turunan bodok, saudara-saudara ya. Turbo itu artinya ada dia punya alat tambahan yang bikin mobil itu jadi kencang. Dari 100 sampai 140 itu hanya beberapa detik saja. Kami turun dari gunung, namanya satu kota namanya Mount Hagen. Ya, dia seperti dari Wamena mau turun ke Jayapura. Lalu karena jalan banyak lekak-lekuk, banyak tikungan, orang Manado bilang banyak bok di Sumatera Barat disebut kelok, ya. Kalau sudah pergi ke Padang, sudah akan lewat Kelok 9 kalau dari Pekanbaru ya. Sudah akan lihat itu kelok yang bagus sekali itu dibuat supaya mobil-mobil tidak terlalu tanjakan berat. Karena kalau mobil-mobil muatan itu bisa mundur kalau lewat jalan yang biasa, kalau dari Padang ke sana atau balik itu remnya bisa blong. Jadi mereka buat kelok 9 supaya lebih landai, muter-muter sampai itu kelok 9. Ada 9 keloknya. Nah, saudara-saudara, karena kami banyak keloknya, dia belum bisa gas, dia belum rasa gimana mobil ini punya kecepatan seperti apa. Penasaran banget karena dia baru pertama kali rasa ini mobil besar ya, turbo lagi, cc-nya gede, tinggal gas sedikit bisa lompat, saudara-saudara. Lalu begitu 20 menit sebelum kami sampai ke satu kota namanya Goroka, itu jalan lurus
jauh sekali. Nah disitulah dia tes, dia coba kehebatan daripada mobil ini. Dan saya duduk di jok tengah, orang tengah ada 3 orang tidak pakai safety belt. Dan kalau perjalanan jauh saya tidak mau tidur, yang lain pada tidur. Saya lebih suka lihat panel instrumennya, RPM-nya, kilometer per hour-nya, per jamnya, saudara-saudara saya lihat. Lalu saudara-saudara pada waktu dia gas itu saya saksikan dengan mata sendiri yang masih sadar, 100, 110, 120, 130, 140 stabil mobil gede, stabil, lari-lari 140. Tiba-tiba babi menyeberang, saudara. Hukumnya sama seperti di sini. Waktu dia menghindari babi, ada orang di pinggir jalan. Waktu dia menghindari orang di pinggir jalan, kami terbalik-balik terguling-guling seperti orang Ambon punya lagu, lemon nipis tak guling-guling. Jalan dengan moncong, jalan dengan atap. Dan ketika mobil itu berhenti, moncongnya menghadap dari mana kami datang. Dan dia punya velg, dia punya ring, jadi seperti kerupuk. Krak! Dan semua orang yang ada di Toyota yang ada di PNG berkata begini ketika lihat mobil punya tingkat ringseknya itu. Pasti semua orang dalam mobil ini mati. Asuransi bahkan tidak memperbaiki mobil itu, dalam istilah asuransi itu disebut total loss. Ya. Jadi harus diganti baru. Tidak bisa diperbaiki lagi, itu mobil jadi bisi tua lah. Saudara-saudara ya, pasti semua orang dalam mobil ini mati. Lalu saudara kami 7 orang semuanya hidup. Kenapa? Yesus. Kami berseru kepada nama Yesus, yang datang roh Yesus. Saya baru lihat, dengar cerita Pak Yakob kemarin mobilnya jalan di tempat yang beda. Biasa jalan di jalan, ini masuk ke jurang. Tapi orangnya ada ibadah hari ini. Satu rambut tidak akan jatuh kalau Tuhan beserta dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya tidak mengajar saudara kalau begitu sebentar tong naik di Polimak tong coba kasih masuk mobil di jurang. Kok langsung ina ilahi saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, lalu kami keluar dari mobil lewat kaca depan, ada bis yang berhenti, mereka tidak yakin kalau yang keluar ini manusia. Mereka pikir ini hantu. Saya pun didatangi, dipegang-pegang. Ini masih manusia, saya bilang manusia darah dan daging, saudara-saudara ya. Masih karena mereka tidak pernah berpikir bahwa kami semua selamat. Tapi sudah tahu semua kami selamat. Ya, tidak lama kemudian sudah kejadian itu, salah satu yang duduk di samping saya pindah ke Jayapura, dia buka usaha. Dia sempat buka usaha di Entrop. Lalu saya namanya James, saya ketemu dia, saya bilang bagaimana? Saya bilang iya kalau bukan Tuhan, saya waktu itu tertidur. Dia bilang betul dia tertidur saya waktu itu tertidur. Dan saudara-saudara orang yang duduk di depan di samping driver, dia bersaksi begini, Pak waktu mobil kami terguling-guling, saya seperti pegang satu handle di depan, di sebelah tangan kanan saya yang membuat saya tetap stabil, tidak berpindah kemana-mana. Lalu saudara-saudara kami periksa, ternyata di sebelah kanan dia tuh, sebelah kirinya pintu, sebelah kanan tidak ada handle. Gak ada. Sampai hari ini kita tanya di Toyota itu, dia bilang, gak ada, kami gak punya handle untuk dipegang, gak ada. Gak ada handle, ada di atas di kaca depan kaca itu ada di besar, tapi di samping gak ada. Dan dia berkata selama kami terbalik-balik, terguling-guling, saya seperti sementara memegang handle. Saudara-saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan engkau akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, Mazmur 91 dalam lindungan Allah berbicara orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha. Ya, jadi duduk itu satu waktu yang cukup lama. Mazmur 1 itu dimulai dengan kata berjalan. Kemudian yang kedua berdiri, kemudian yang ketiga duduk. Orang yang berjalan, yang berdiri dan yang duduk. Ya, saudara-saudara, berjalan itu cuma sambil lalu. Tapi kalau ketemu terus lama-lama bisa berdiri. Jadi bagaimana? Kalau sudah lebih serius, duduk saudara. Terus, nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum sampai berdiri, berjalan, lewati saja. Sebelum sampai duduk, berdiri, lewati saja. Jangan sampai saudara terlalu banyak untuk berbicara tentang penilaian orang terhadap saudara. Seperti tadi lagu tadi ya, bukan karena kekuatan kita tapi karena anugerah Tuhan. Nah, Mazmur 91 ini bicara tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan di mana kita akan dikenyangkan dengan panjang umur dan lanjut usia. Lalu Mazmur 92 diteguhkan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saya baca dan saya dengar ketika pergi ke Israel, oh pohon kurma itu sampai umur 100 masih bisa berbuah.
sampai umur 100 tahun masih bisa berbuah ya. Ya, ayatnya yang ke-13 dari Mazmur pasal 92 ya. Coba kita lihat tadi sudah di Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras bahasa Inggris bilang cedar ya. Saudara mungkin pernah beli parfum yang namanya cedarwood. Itu enak sekali ya, bau rempah itu dari pohon aras Libanon. Nah, ini sejenis pohon pinus dan ini pohon yang dipakai untuk membangun bait suci Salomo. Raja Hiram dari Libanon mengirim kayu ini untuk pembangunan bait suci Salomo. Pohon ini punya kayu yang tidak bisa dimakan ngengat. Kenapa? Dia punya sejenis zat itu yang seperti parfum itu sepertinya getah. Itu yang yang namanya rayap, yang namanya pemakan kayu itu tidak bisa menghancurkannya. Ya seperti ada anti ya, ada anti untuk binatang-binatang itu. Jadi pohon cedar ini atau pohon aras ini, dia bisa berumur sampai ratusan tahun. Bahkan saudara kalau lihat lambang negara Libanon itu di tengah-tengah ada pohon aras. Ya, kalau saudara Google bendera Libanon, maka saudara akan lihat di tengah-tengah itu ada pohon aras. Ia akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, semua pohon lain pasti coklat daunnya kalau musim panas. Tapi pohon aras tetap hijau sepanjang musim. Saya percaya kesehatan saudara tetap mantap. Makanya saudara sekarang ini saya kalau nikahkan orang sudah harus rubah wedding vow-nya tidak seperti kata dunia ya. Dunia bilang begini, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat. Sementara Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Harusnya kita dari sehat tambah sehat. Dari kaya tambah kaya. Karena tidak ada rencana Tuhan untuk kita susah. Tidak ada rencana Tuhan untuk kita sakit. Bisa bilang amin? Nah saya ini selama ini masih niru-niru yang itu. Tapi setelah Tuhan bukakan, oh iya ya. Engkau bukan turun tapi naik. Engkau bukan ekor tapi kepala. Termasuk kesehatan bukan turun tapi naik. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya berkat itu tidak diukur berapa banyak yang ada di dompet kita, tapi berapa banyak kebenaran yang ada di hati kita. Karena kalau kita punya kebenaran, dari tidak ada menjadi ada, bisa terjadi. Tuhan berkata kepada Petrus, supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang-orang ini, pergi mancing, ikan pertama yang kau tangkap, ada uang di mulutnya, bayarlah untukku dan untukmu. Saudara, hanya dengan memperkatakan berkat itu datang, sebab ada banyak orang punya uang, tapi hatinya miskin dengan kebenaran. Ini yang saya berkata, kekayaan di tangan orang miskin. Tapi hari ini, Paulus berdoa kepada jemaat di Korintus, engkau berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan. Amin. Kalau saudara jalan ke rumah, saudara bisa ketemu kata-kata hikmat. Nah ada kata hikmat yang dulu sangat populer digantung di rumah-rumah, di tembok-tembok rumah. What money can buy? Apa yang uang bisa beli? Bisa beli rumah, tapi tidak bisa beli kekeluargaan. Bisa beli medisin, bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Bisa beli bantal, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Bisa beli buku, tapi tidak bisa beli hikmat. Saudara-saudara bisa beli makanan, tapi tidak bisa beli selera makan. Saya ketemu orang yang tiap kali makan, dia harus minum obat perangsang. Walaupun dia lihat betapa lahapnya kita menikmati, dia tidak bisa makan. Sampai dia minum obat perangsang itu, baru dia bisa makan. Saudara, dia bisa beli capcay, fuyung hai dan hai-hai yang lain. Tapi dia tidak bisa beli selera makan. Saya berdoa, kita diberikan yang dunia tidak bisa berikan. Kadang-kadang kita semua ingin makan, so habis saudara-saudara ya. Dan itu sebetulnya paling enak begitu. Jangan makan terlalu kenyang, makanlah secukupnya sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh makan semua tapi secukupnya. Ada orang kalau belum muntah, belum stop. Lalu kalau dia mati, tulis di batu nisan, mati karena kekenyangan. Saya tidak mau saudara-saudara ya. Saya mau mati karena telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setuju, katakan amin. Oh, itu sebabnya saya suka khotbah di mana-mana, saya khotbah di orang mati. Tidak semua orang mati dipanggil Tuhan. Ada orang, saya lebih suka orang ini telah menghadap Tuhan. Karena menghadap itu dua, dipanggil atau inisiatif sendiri. Mau kemana? Mau menghadap. Bos panggil? Tidak, inisiatif sendiri. Ya tak? Jadi menghadap itu dua, dipanggil atau inisiatif. Tapi kalau dipanggil itu resmi.
Betul tidak? Saudara jangan sedih. Orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tuhan di sorga bilang, pendeta jangan ngomong sembarangan, jangan khotbah sembarangan. Satra panggil dia itu, dia yang datang sendiri. Lah kalau dia minum cap tikus sampai paru-paru hangus terus mati, jangan bilang Tuhan panggil. Dia yang datang sebelum Tuhan panggil. Sampai Tuhan di sorga juga kaget, saya belum panggil koko sudah datang. Kasih tahu kiri kanan jangan bikin kaget Tuhan di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana dan hati Tuhan itu kita panjang umur. Bahkan selama kita di bumi dia berkata biar sorga kosong. Yang penting asetku di Jayapura dijaga. Siapa? Saya dan saudara. Malaikat-malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kalau pos satpam cuma 2-3 orang, tapi berkemah kompi, SSK. Satuan setingkat kompi. Amin. Cuman untuk satu Nobel, cuman untuk satu saudara, malaikat Tuhan berkemah. Makanya saudara, satu malaikat saja, tong aman, apalagi ini malaikat berkemah. Haleluya. Dan Tuhan berkata, gak apa-apa surga kosong, yang penting saya punya aset di bumi ini dijaga. Karena aku udah berjanji, akan kukenyangkan dia dengan panjang umur. Dan akan kuperhatikan padanya keselamatan yang daripadaku. Dia tindis lagi dengan pasal 92 ayat 13 tadi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi umur bertambah, tambah sehat. Ingatan-ingatan yang mulai loyo, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Di dalam Tuhan tidak ada demensia, di dalam Tuhan tidak ada Alzheimer. Saya berdoa, saudara bukan pewaris Alzheimer dari orang tua, tapi saudara pewaris kemenangan dari Bapa kita di sorga. Karena setiap kali kita berdoa, Bapa kami di dalam sorga, seorang ibu yang mengalami gejala demensia, ketika berdoa hal ini, waktu dia sampai di kalimat pertama, Bapa kami di dalam sorga, Roh Kudus menghentikan dia. Lalu Tuhan bertanya dengan lembut, engkau mau tarik garis keturunan dari mana? Dari orang tuamu atau dari Bapa di sorga? Karena Bapa di dalam Matius pasal 6 itu Aba, ayah. Kau mau tarik dari mana? Dari orang tua kandungmu atau dari Bapa rohanimu di sorga? Dibilang Tuhan ampuni saya sudah mulai bikin perhitungan. Saya punya opa masuk panti werda umur sekian. Dan saya sudah mendekati angka-angka itu. Saya punya papa hampir mirip dengan saya punya opa. Dan saya sudah mendekati angka-angka itu. Saya sudah siap terima nasib. Jangan-jangan umur sekian saya taruh kunci di dapur cari di ruang tamu. Ini karena keturunan dari orang tua. Tapi dia patahkan hukum itu. Dia patahkan jalur keluarga. Dan dia berkata begini, aku adalah anak Allah. Sebab siapa yang percaya kepada diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang Allah punya itu yang aku punya. Tuhan tidak pernah demensia, aku juga tidak pernah demensia. Lalu dia lanjutkan doa itu dengan sukacita. Hari ini dia berkhotbah, hampir semua ayat Alkitab dia hafal dengan luar biasa. Karena Tuhan kembalikan ingatannya jauh lebih hebat sebelum dia mengalami gejala demensia. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan kau sudah dengar itu. Tiap hari kau bilang-bilang so tua, namanya so lupa-lupa. Kasih ganti dengan firman Tuhan. Makin tua makin berbuah, makin tua makin subur sama seperti pohon aras Libanon. Amin. Haleluya. Tuhan menciptakan sel-sel yang baru, Tuhan menciptakan yang baru. Nah, mari kita sampai pada konklusi. Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara begini. Kita semua ini berdosa karena Adam pertama. Jadi surat Paulus yang terakhir yang ditulis itu surat Roma. Tapi ditempatkan dalam urutan surat Paulus itu sebagai yang pertama. Kenapa? Karena Roma itu bicara tentang kasih karunia, perbedaan antara kasih karunia dan hukum. Hukum menuntut, kasih karunia menyediakan. Hukum do good, get good, do bad, do bad, get bad. Kalau kasih karunia Tuhan yang akan memberkati kita. Nah, karena kesalahan satu orang, saya sudah memberikan contoh dan ilustrasi buat saudara, tapi saya potong sedikit. Ada beberapa agama yang bilang begini, bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang juru selamat, kalau dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dia disalibkan. Jawab begini, ya dia tidak mau. Kalau dia mau bisa, dan buat apa dia datang kalau dia mau menyelamatkan diri salib? Tidak perlu, sebab untuk itulah dia datang untuk salib. Bukan dia tidak mau. Saudara bayangkan di Taman Getsemani, habis berdoa, kemudian datanglah pasukan-pasukan serdadu-serdadu Romawi dengan orang-orang utusan daripada imam besar. Mereka, Tuhan bertanya, kau cari siapa? Kami mau cari Yesus orang Nazaret itu. Ini aku. Waktu dia bilang ini aku, semua rebah jatuh, sudah nggak ada yang bisa tangkap. Nah, seorang hamba Tuhan berkata begini, Tuhan cuma bicara 2 kata, dong semua tampias di tanah. Kalau Tuhan bicara 10 kata, kau di neraka semua tampias, saudara-saudara ya. Bayangkan itu saudara-saudara ya, tidak ada yang bisa tangkap Tuhan.
Tuhan bilang kalau saya utuh, saya calling saja ya, pasukan malaikat bisa turun dan tolong saya. Tapi dia datang bukan untuk itu. Dia datang untuk mati bagi kita. Saudara-saudara, jadi kalau juru selamat tidak bisa menyelamatkan dirinya, bukan karena dia tidak bisa, dia tidak mau. Karena untuk itu dia datang. Kalau dia menyelamatkan bisa, buat apa dia datang kalau cuma untuk menyelamatkan dirinya, dia suka saya, nggak usah. Karena dosa itu harus dibayar. Saudara, dosa itu utang. Semua bilang utang. Apakah utang itu bebas dengan saudara berhenti berhutang? Pak Kristo, saya utang seberapa? 1 M. Oke, mulai besok saya sudah tidak utang-utang lagi Bapak ya. Jadi anggaplah saya utang itu bisa bebas ya. Oh tidak bisa. Saudara tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti berbuat dosa dan menganggap bahwa dosamu sudah selesai. Makanya orang bilang kita berbuat baik. Ada agama yang bilang bahwa nanti kita masuk surga itu ditimbang. Kalau kebaikannya lebih berat daripada kejahatan, surga. Kalau kejahatan lebih berat daripada kebaikan, neraka. Kalau sama berat. Tetapi kebaikan kita tuh tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kitab Nabi Yesaya berkata kebaikan kita tuh seperti kain pembalut, kain kotor. Sudah bisa bayangkan seperti itu. Kebaikan kesalahan semua manusia itu dalam bahasa aslinya ya, seperti itu. Mohon maaf saya katakan ini, tapi biar saudara tahu. Seperti itu, kain kotor. Kita bilang kain lara, ya toh. Tapi itu kain kotor betul saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Adam pertama berbuat dosa, maka kita semua jadi orang berdosa. Kenapa? Karena Adam mewakili race atau mewakili manusia. Waktu tim Garuda bermain di Piala AFF lawan-lawan yang dikalahkan, maka saya juga adalah pemenangnya walaupun saya tidak ikut turun di lapangan tendang bola. Karena 11 orang yang main di lapangan ini mewakili Indonesia. Waktu mereka menang, padahal saya tidak pernah tendang bola saudara ya. Karena mereka mewakili saya, mereka mewakili Indonesia, mereka mewakili 280 juta orang Indonesia ini. 11 orang tadi itu. Nah Adam mewakili manusia, waktu Adam berdosa semua kita. Jadi kita ini berdosa bukan karena perbuatan kita, tetapi turunan dari Adam. Lalu karena ketaatan Adam yang kedua, kita jadi orang benar. Bilang kiri kanan saya duduk di sebelah orang benar. Bukan karena perbuatan saudara, tapi karena perbuatan Tuhan. Saya jadi orang benar karena ketaatan Kristus. Kristus yang tidak mengenal salah, tidak mengenal dosa, tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita. Dosa kita diambil dan dia yang tidak mengenal dosa jadi berdosa. Apakah orang bisa berdosa tanpa berbuat dosa? Bisa, Kristus. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia menjadi berdosa karena dia mengambil dosa kita. Apakah kita bisa jadi benar tanpa berbuat benar? Bisa, karena kebenaran Kristus diberikan buat saya dan saudara. Gambaran dalam perjanjian lama saudara bisa tahu, ketika orang berdosa membawa domba untuk disembelih, ketika orang berdosa membawa domba untuk korban pengampunan dosa, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh imam adalah memeriksa domba itu. Bukan orang berdosa yang diperiksa. Kadang-kadang kita berkata begini, biasanya. Kalau orang Allah dalam masalah, kita akan datang dan bilang begini, periksa diri. Jangan-jangan ada dosa. Periksa diri. Bukan kita yang diperiksa. Saya ini dapat kebaikan bukan karena perbuatan saya. Tapi domba yang diperiksa. Dan anak domba Allah yang namanya Yesus itu diperiksa oleh semua bagian. Mereka berkata, kami tidak menemukan salahnya. Lalu berhentilah mereka bertanya, karena mereka tidak menemukan salahnya. Sebelum dia disalibkan, masuk ke Yerusalem hari Minggu, disebut Minggu Palma, karena mereka mengambil daun pohon korma, lalu mereka melambai-lambai dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh, perjanjian lama berkata, hei putri Sion, lihatlah Tuanmu datang, ia mengendarai seekor keledai. Ini yang orang Yahudi tidak bisa terima kalau dia Mesias, kenapa dia harus naik keledai. Waktu datang pertama kali dia naik keledai, tapi waktu datang kedua kali dia naik kuda, kata kitab Wahyu.
Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang masuk ke Yerusalem, mulailah tanya jawab terjadi sebelum hari Kamis malam dia ditangkap, lalu hari Jumat dieksekusi. Dia diperiksa selama 4 hari, tidak ada salahnya. Mereka bersoal jawab, sampai terakhir mereka bertanya, itu dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya ini? Lalu Tuhan bertanya, sebelum saya jawab, saya tanya Yohanes itu, baptisan Yohanes dari surga atau dari manusia? Dong berunding, tong rapat dulu bagaimana? Kalau tong bilang dari surga, kenapa kita tidak ikut dia? Kalau kita bilang dari manusia, ini mau Yohanes mau murid banyak di sini, tong bisa dapat lempar dengan batu. Kami tidak tahu. Dan Tuhan pun menjawab, aku pun tidak memberitahu kepada kamu. Saudara, mereka bercari salahnya, tidak ketemu salahnya. Bahkan Herodes pun, bahkan Pilatus pun di saat terakhir sebelum Tuhan dieksekusi, saya tidak menemukan salahnya. Dia domba yang tidak bercacat. Jadi saudara-saudara, bukan hatimu yang diperiksa, tapi anak domba yang diperiksa. Dan saudara dapat kebaikan Tuhan. Biasanya begitu orang suka menilai. Ya, kalau ada orang masuk di dalam lubang, pasti ada dosa ini. Gitu? Kalau orang sekuler, mungkin kamu lagi latihan bagaimana menggunakan otot-ototmu yang bagus. Kalau orang pajak, jangan lupa kau belum bayar pajak lubang ini, saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang bisa punya penilaian yang berbeda-beda. Tetapi mari kita ambil firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita. Kita pergi ke 1 Korintus pasalnya yang keempat. Sudah mau selesai. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum kita pergi ke ayat 3, biasanya Paulus itu kalau ketika dia menulis surat, dia sudah mengantisipasi pertanyaan yang bakal muncul dari surat yang dia tulis. Hendaklah setiap orang memandang kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang layak dipercayakan berita atau pesan-pesan dari surga. Ayatnya yang pertama dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, dia tulis begini, hendaklah, naik ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah saudara, kadang-kadang kita sudah berusaha, kadang-kadang kita sudah menyenangkan Tuhan, kadang-kadang kita sudah amin, yes aku terima firman Tuhan. Habis saudara aminkan firman Tuhan, orang masih bilang begini, percuma kau pergi ke gereja, lebih baik kau tidak usah ke gereja. Ada banyak orang masih punya penilaian seperti itu, bukankah seperti itu kan? Jadi Paulus bilang begini, demikianlah orang mandang kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi di lapangan masih banyak orang bilang, hamba Tuhan kok masuk penjara? Ya karena Paulus kan masuk penjara ini ya kan. Hamba Tuhan kok masuk penjara? Lihat kami ini masih bebas-bebas berdiri. Jangan-jangan kok ada sesuatu yang kau sembunyikan. Nah kira-kira begitu. Nah orang selalu menilai masalah itu pasti ada hubungannya dengan dosa. Kalau begitu Tuhan tidak sanggup menyelesaikan dosa di atas kayu salib, masih ada yang perlu kita selesaikan lagi. No way, semua sudah diselesaikan. Tinggal bagaimana kita mengambil penilaian ini menjadi bagian kita. Oke, nanti orang akan bilang apa? Ayat 3. Ayat 3 bilang begini, bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu, orang bebas menilai. Saudara tidak bisa beli selotip dan tutup lakban semua orang di kantormu, mulai besok saya lakban kau pemulut, stop bicara-bicara saya. Tidak bisa, tapi saudara bisa memilih apakah yang dia bicarakan itu punya unsur kebenaran atau tidak. Kalau ada unsur kebenaran, itu bagus. Tapi kalau tidak, lupakan aja, jangan dijadikan berarti. Makanya kenapa pesan dalam beberapa bulan terakhir ini, aktifkan tombol ignore dan tombol save dengan benar. Perkataan Tuhan di save, perkataan orang di delete atau di-ignore. Janji Tuhan di-save. Perkataan-perkataan orang yang tidak menguatkan diabaikan saja atau di-ignore. Aktifkan tombol itu dengan benar. Saudara-saudara, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Semua bilang berhasil dan beruntung. Kita bukan cuma berhasil, tapi Yosua 1 ayat 8 menjamin kita juga beruntung. Bagaimana caranya? Save firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam kemanapun engkau pergi. Supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, lihat, orang bisa menilai kita. Oh, kalau betul-betul diurapi, tidak mungkin ada di penjara. Sedikit sekali artinya. Bahkan
menyimpan pengadilan manusia. Satu kampung, satu kota. Kenapa kota negeri? Semua orang sudah tahu saya ini ada utang banyak, saya ini ada masalah. Satu kota pengadilan manusia. Ketika Daud pulang perang, satu pengadilan manusia, pengadilan orang Israel. Maksudnya masyarakat Israel bilang begini, oh Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Mereka menyanyikan itu sampai orang Filistin pun mendengarnya. Dan Saul menjadi sakit hati. Kepadaku sebagai raja diperhitungkan beribu-ribu. Tetapi kepada Daud yang anak buah saja yang baru kemarin saya panggil dia jadi ojedan. Diperhitungkan berlaksa-laksa. Mulai saat itu dia mencari inisiatif untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena dia menyimpan pengadilan manusia itu di dalam hatinya. Amin. Saudara-saudara, orang bisa menilai kita. Bahkan diriku yang ketiga. Bahkan diriku, malahan diriku sendiri. Jadi yang pertama kata orang, yang kedua pengadilan manusia kata diri. Kadang-kadang kita juga punya, Musa bilang aku bukan orang yang pandai bicara. Gideon berkata aku dari suku kecil, masih muda dan orang yang belum punya pengalaman perang. Saudara-saudara, mereka menilai diri mereka. Tapi Tuhan berkata ini penilaianku, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Aku menyertai engkau Musa, betul. Siapa yang bikin lidah, betul engkau Tuhan. Dan kali itu Tuhan ngalah. Kenapa? Tuhan bilang ini, oke. Saya berikan abangmu Harun sebagai juru bicara. Dan sudah tahu apa yang terjadi waktu Harun baru berbicara 5 kata di depan Firaun. Musa berbicara jauh lebih banyak. Karena Tuhan tidak cari kehebatan kita, Tuhan cari ya-nya kita. Waktu kita bilang ya atas panggilan Tuhan, apa yang tidak kita punya, Tuhan tambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesembuhan, kesehatan, kemenangan, berkat akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Jangan ragu tepuk tangannya, haleluya, haleluya. Ada sumber yang ketiga, diri sendiri. Ada sumber yang pertama, kata orang. Ada sumber yang kedua, satu kantor, satu kota, satu suku, atau satu punguan, atau satu IKT, atau satu kawanua. So tahu semua saudara-saudara ya. Tapi ada yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, semua tiga ini tidak membenarkan kita, tapi ada yang keempat. Dikatakan yang keempat, tetapi dia yang menghakimi itulah. Sebab aku, ayat 4. 1 Korintus 4 ayat 4 dari 3 ini sekali 3, diklik saja satu ayat ke depan. Bagiku, 3 ya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia Tuhan yang keempat. Jadi, I am who you say I am. Itulah yang membenarkan saya. Apa yang Tuhan katakan, engkau dijadikan segambar, engkau diberkati. Yang minggu lalu saya bilang, Yosua punya rahasia panjang umur, salah satu yang berkata jujur. Apa itu berkata jujur? Kita berkata sesuai dengan apa yang Tuhan bilang buat hidup kita. Engkau diberkati, amin. Ya, firman Tuhan berkata, aku bukan turun tapi naik, amin. Firman Tuhan berkata, makin hari aku semakin diberkati, amin. Firman Tuhan berkata, akan kukenyangkan dia dengan panjang umur dan kepadanya keselamatan, amin. Saudara, ada orang yang masuk ke rumah sakit dengan gejala dan diagnosa yang sama. Yang satu menerima janji Tuhan, dia pulang dalam tempo 3 hari. Sementara yang satu yang masuk sama-sama masih tutup mata koma. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita ini kadang-kadang begitu pergi berdoa orang. Betul tak? Sudah pernah pergi berdoa orang? Oh, mari kita berdoa. Ibu percaya? Ya percaya. Percaya Tuhan sanggup? Ya. Amin. Padahal kita percaya Tuhan luar biasa. Amin. Begitu kita pulang, kita ngomong di parkiran. Kayaknya sudah ada harapan itu. Kayaknya supaya itu. Padahal tadi kita bilang, percaya. Nah, kadang-kadang kita lebih bergantung kepada diagnosa orang. Dokter bagaimana? Ya, tunggu waktu saja. Saudara, saya ingat di Jakarta ada satu anak Tuhan, dirawat koma. Lalu dokter bilang, udah dari UGD dikeluarin aja, bawa di sal biasa. Karena sudah tidak ada harapan, tidak ada perkembangan, lihat saturasi oksigen nggak naik-naik. Oke, cabut semua peralatan, bawa di sal. Begitu bawa di sal, kan suhu di sal sama di IGD kan beda. Di IGD itu kan dingin segala itu. Nah di bangsal tuh suhunya ya panas. Tiba-tiba dia kan, kenapa sepanas ini? Sampai hari ini masih hidup saudara-saudara ya. Sampai dan orang semua kaget, kok bisa? Iya, cuma karena perbedaan suhu saudara-saudara. Dia tiba-tiba bangun dan sampai hari ini masih melayani Tuhan. Sudah 13 tahun. Padahal dokter sudah bilang cabut sudah. Tidak ada harapan, tidak ada perkembangan.
pindahkan ke sal. Dia bangun, dia bilang, kenapa panas ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagiku sedikit sekali artinya. Oke? Betul, tapi firman Tuhan bilang begini, percayalah firman Tuhan. I am who you say I am. Saya ini seperti yang engkau katakan. Aku pemenang, aku diberkati, aku punya masa depan yang luar biasa, aku pewaris kasih karunia, aku bukan seorang yang demensia, aku bukan punya tiroid, aku bukan punya getah bening, sebagaimana Kristus demikian juga aku. Saudara-saudara, itu akan terjadi, itu akan membenarkan saudara, dan itu akan menyembuhkan saudara. Sebab kalau saudara mendapatkan itu menjadi kehidupan bagi seluruh tubuhmu, itu akan menjadi, for they are life, for they are life, itu menjadi kehidupan bagi seluruh orang yang mendapatkan. Rumah tanggamu menjadi hidup, bisnismu menjadi hidup, pekerjaanmu menjadi hidup kembali, semangatmu menjadi hidup, kesehatanmu hidup kembali saudara-saudara, dan health, kesehatan untuk seluruh tubuhmu. Firman Tuhan itulah yang membenarkan kita, itulah yang menyembuhkan kita. Mulai hari ini, terimalah ini, Tuhan, aku diberkati Tuhan, luar biasa. Aku bisa ada sampai hari ini, 182 hari, semua karena anugerah Tuhan. Ayat penutup, Kejadian pasal 39, Yusuf disertai oleh Tuhan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Lalu ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya, maka bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Saya berdoa dan saudara akan menangkap ini, bahwa penyertaan Tuhan itu akan increase, akan makin hari makin nampak, sampai orang-orang bisa melihat, betul-betul kalau bukan Tuhan. Ya, adapun setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Yang buat berhasil bukan graduate-nya, bukan gelar kesarjanaannya daripada Yusuf, bukan bachelornya Yusuf, bukan keahliannya Yusuf, tapi Tuhan yang membuat keberhasilan. Petrus yang ahli nelayan, yang ahli di laut, tapi tidak sanggup menyelamatkan kapal yang hampir tenggelam. Oh, dia bangunkan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang membuat perahu itu tenang kembali. Tuhan yang membuat danau itu tenang kembali. Tuhan bukan cuma menyelamatkan perahu, tapi satu danau pun ditenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah nangkap pesan ini, bahwa Tuhan akan buat berhasil semua perjalananmu di 184 hari ke depan. Bukan kebetulan kita mengakhiri semester pertama ini dengan perjamuan kudus. Saudara tahu, tak satu pun yang bisa melakukan hukum dengan sempurna. Bahkan orang terbaik seperti Daud yang Tuhan bilang orang berkenan pun gagal. Karena Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perjanjian yang lama dan tidak ada orang yang bisa melakukannya. Bahkan Daud sendiri pun gagal. Tapi Tuhan datang dengan perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang telah mengasihi kamu. Amin. Dan sampai mati di kayu salib. Setiap kali saudara melakukannya, saudara ingat Tuhan sangat mengasihi saudara. Bisa bilang amin. Bukan kamu yang mengasihi aku. Ayat ditiangkan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang telah mengasihi kamu. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Dan saya ajak kita semua bangkit berdiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Perjanjian yang lama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak ada orang yang bisa melakukannya, bahkan orang terbaik pun tidak bisa melakukannya. Tapi ketika kita tangkap ayat ini, orang yang terburuk pun layak menerima berkat Tuhan. Orang yang paling hancur pun layak menerima berkat Tuhan. Sambil berdiri, pegang roti yang di tangan saudara, angkat ini juga buat suami, istri, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan saudara. Anakku lagi berjuang untuk tes, anakku lagi berjuang untuk sakit, saudaraku lagi berjuang dalam hal sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini, di ruang Aston, mereka yang ada di Nabire, mereka yang ada di Jakarta, yang ada di Medan akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa, damai sejahtera itulah tanda bahwa Tuhan telah mendengar dan menjawab doa saudara. Tuhan, obat roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, kami bukan sadar akan keadaan kami. Kami bukan sadar siapa kami, tapi kami sadar perkataan Tuhan bagi kami. Kami lebih daripada pemenang. Kami bukan turun tapi naik. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Ganjaran yang mendatangkan kemenangan telah ditimpakan kepada Dia, sehingga oleh bilur-bilurnya semua kita menjadi sembuh. Percayakah saudara, baru di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau akan dapat kekuatan yang baru. Engkau akan berjalan maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita makan dengan percaya sambil terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
184 di depan kita akan penuh dengan berkat. Setiap hari mujizat terjadi. Setiap hari pertolongan Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Berhenti mengutuk anakmu dengan perkataan yang salah. Kau telah selamat, kau telah akan diberkati. Tapi mulai berkata, apa yang aku buat hari ini Tuhan, akan berdampak juga buat anak-anakku. Anak-anakku akan mencintai Tuhan lebih daripada yang aku bayangkan. Angkat cawan Tuhan, obat anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Waktu kami meminumnya, perjanjian yang baru dimeteraikan di dalam kami, di mana Kristus mengasihi kami. Bukan kami yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kami dengan mati di kayu salib. Dan kalau Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, maka semua permohonan kami yang nilainya jauh di bawah Tuhan, pasti Engkau akan menjawabnya. Kami akan segera memiliki rumah, kami akan segera memiliki kendaraan. Kami percaya itu tidak mungkin bagi manusia. Itu jauh dari gaji kami, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terima dengan percaya, dan kami percaya kebaikan Tuhan terus mengikuti kami. Percayakah saudara bahwa anggur di tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya dan terima berkatnya. Matamu terbuka melihat kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.